Radio streaming Barai dari baraikita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya. Iya, selamat siang semuanya. Ketemu lagi barengan aku Aka Ahmad dan juga Medi. Setiap hari Selasa kita di acara Coffee Break. Oke. Aka, gimana kabarnya Aka? Alhamdulillah baik-baik aja. Ini hari pertama puasa loh, dirimu lemes enggak? Enggak deh kayaknya. Coba kita cek ya, dia lemes atau Kita enggak cek nih. enggak deh kayaknya aku enggak lemes ya. Enggak Karena ya? kalau misalkan ya meskipun lagi saum atau lagi puasa nih, itu tidak boleh mengurangi semangat ataupun juga mengurangi aktivitas. Iya dong, sebaiknya sih enggak ya. Tapi kalau misalkan agak-agak lemes juga itu badannya masih adaptasi Bara. Jadi wajar-wajar aja kalau misalkan dalam seminggu ini Bara semua agak ini ya, agak lemes, ngantuk, Mager. gitu ya, mager, ya biasanya gitu Iya, ya. Karena memang mungkin bagi yang udah biasa saum sih kayak saum Senin Kamis yang ataupun biasa, saum sunnah yang lain mungkin udah biasa. Tapi memang Iya. bagi beberapa yang memang belum terbiasa harus membutuhkan adaptasi lagi tubuhnya ya. Betul. Jadi wajar-wajar aja ya. Wajar. Maka dari itu kita nemenin nih Bara semua di kesempatan hari ini supaya nggak lemes ya. Ngantuk juga. Nggak ngantuk gitu lah ya. Supaya ceher nih. Minimal ya namanya coffee break tuh kita break dulu gitu. Break dulu. Tapi nggak ada kopinya. jangan ya karena lagi saum. Oke, pokoknya menyapa ini untuk Baraya yang menyaksikan melalui Facebook ataupun juga kita live YouTube juga ya. Live YouTube juga. Iya, di Baraikita official, terus di Instagram juga @baraikita.online ya. Nah gitu. Kalau misalkan ya Baraya ini mau cerita, misalkannya pengalaman ataupun hal-hal apa yang bikin kangen di bulan Ramadan, pasti banyak banget dong. Nah, kita undang nih Bara semua yang mau komentar, yang mau disapa oleh kita nih, apalagi di kesempatan hari ini, hari pertama kita menjalankan puasa Ramadan. Boleh dong pengalamannya selama setengah hari ini gimana? Ngapain aja Baraya ya? Atau ada hal apa mengucapkan selamat puasa juga kepada teman-teman, rekan-rekan semua. Boleh banget ya. Boleh Kita hari ini spesial deh mau sapa-sapa Baraya ya, dan sekaligus kita juga kasih tips and trick ya sama bulan puasa ini. Gitu ya. Pasti tetap stay tune sampai dengan akhir ya. Iya dong ya. Oke, aku cukup menyapa untuk keluarga Aka di Garut. Orang Garut semua. Ya. Asgar Garut. Pokoknya orang Garut semua di rumah lagi pada dengerin, lagi pada nyimak juga. Keluarga di Soreang, ada di Cimahi juga. Keluargamu banyak ya di mana-mana. Alhamdulillah ada 3 keluarga, ada di Garut, Cimahi dan Soreang. Jadi kalau misalkannya saya ke sini itu banyak untuk bisa saya nginep gitu. Oh gitu, ada banyak tempat gitu ya. Tempat persinggahan. Nanti kalau kita misalkan Bara ke Garut juga boleh ya, numpang-numpang makan siang boleh, gitu ya. Boleh. Makan siang selama bulan puasa ya. Jangan. Enggak dong nanti. Nah, kalau pas bulan puasa kayaknya kita enggak deh, kalau bulan puasa ini belum ada rencana ke sana. Kayaknya nanti gitu. deh ya. Next ya. Habis lebaran lah ya, boleh ya. Boleh, tapi emang jauh banget sih. Emang Garutnya mana sih? Jadi penasaran deh. Garutnya tuh di Garut Selatan, kabupaten. Gitu. Namanya daerahnya tuh daerah Singajaya itu. Dari Garut kota itu sekitar ada berapa ya? Mungkin 2 jam ya. 2 jaman ya. Atau enggak 1,5 jam bisa lah. Oke, tapi bisa di lalui kendaraan kan Bisa, ya? Aman ya? Cuman ekstrim aja jalurnya. Off-road. Lebih mungkin ya jalannya karena kiri dan kanan ada jurang, ada Lihat tebing. saja. Banyak jurang dan tebing gitu ya. Gitu kan ya. Tapi kalau misalkan yang ngomongin perbedaan bulan Ramadan di kota dan di kampung nih, karena kita ngomongin kampung aku ya yang ke pedesaan ya. Yep. Ini banyak banget perbedaannya nih. Aku lebih ngerasa temanya jujur ya. Gimana? Suasana Ramadannya kalau misalkannya aku pribadi ngerasa lebih menyentuh itu ketika aku berada di kampung aku atau di desa. Lebih terasa gitu ya. Asli itu benar-benar lebih terasa suasana Ramadannya karena memang kalau di kota kan ada pertokoan, pusat-pusat pembelanjaan yang memang dia masih buka, gitu kan, terus kayak aktivitas masih masih seperti biasa ya gitu kan. Cuman kalau misalkan yang di kampung atau di desa itu yang aku rasain gitu ya,
itu bener-bener orang itu mengisinya tuh banyak banget dengan ibadahnya gitu. Jadi kayak ada pengajian Ramadan yang inget banget aku tuh masuknya tuh jam 8 sampai dengan jam 4. Itu waktu SMP, waktu zaman pemerintahan Presiden Hindia Belanda. Bukan Hindia Belanda. Bukan, pemerintahan Presiden Gus Dur kan pernah tuh waktu aku yang libur sebulan kalau nggak salah ya. Itu kan pernah diliburin tuh sekolah sebulan, terus jadi kita diganti dengan sekolah agama ya. Gitu. Dan ya. itu tuh ini sempat ngerasainnya, jadi kerasa sekali apa sih nuansa Ramadannya lebih kental gitu ya. Jadi kita lebih husuk gitu ya. Jadi benar-benar banyak aktivitas agamanya tuh banyak aktivitas banget. Keagamaannya, bukan aktivitas jalan-jalannya ya. Beda sama di kota mungkin gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalkan nanti udah jelang-jelang Syawal tuh biasanya pada numpuknya ke mall gitu kan ya. Gitu. Kemarin aja kayak itu namanya pasar, katanya kemarin tuh macet banget ya. Macet total. Aku pulang malam tahu nggak sih? Serius dari sini macet? Dari sini sampai kan rumah aku macet banget. Iya. Jadi pokoknya jalan tuh padat gitu loh. Padat banget ya. Dan banyak berhentinya. Dan apalagi karena memang sekarang kan ada kelonggaran dengan dibanding tahun lalu mungkin ya. Walaupun tetap ada larangan mudik ada ya. Tapi gitu. Istilahnya sekarang tuh boleh menjalankan ibadah di tempat ibadah, tempat-tempat ibadah, tapi walaupun emang ada apa sih, tetap kapasitasnya diperhatikan ya, tetap ada prokes di situ. Tapi bisa dibilang lebih leluasa dibandingkan tahun lalu gitulah ya. Makanya jadi kan orang itu seperti lamun bahasa Sunda mah kuda lepas di gedogan. Nah itu kan jadi bener-bener gitu kan. Tapi memang ini kalau misalnya perbandingan lagi sama tahun kemarin gitu ya. Ini kan taraweh juga masih di rumah, nggak boleh dilaksanakan di masjid ya. Nah tapi tahun ini boleh, tapi dengan prokes dan tentunya dengan kapasitas yang dikurangi 50% ya kalau nggak salah. Betul. Dari poolnya gitu. Jadi ada kapasitas yang diperbolehkan lah ya gitu. Pokoknya tidak boleh mengurangi rasa semangat menyambut bulan suci Ramadan ini. Jangan dong. Menjalankan saum Ramadan ini. Iya, kita harus tetap semangat nih Baraya. Walaupun sekarang anak-anak sekolah tetap masih menjalankan kegiatannya di rumah, tetap harus semangat ya. Bisa membuat kreativitas atau inovasi kegiatan sendiri gitu loh Kak ya. Jadi pokoknya semuanya Baraya ini yang lagi menyimak ya lewat Facebook, Instagram, YouTube juga. Mudah-mudahan tetap diberi semangat, energi yang positif ya. Walaupun jam segini biasanya ngantuk dan tunduh. Itu yang namanya masjid dan musola jadi tempat ini ya, idaman. Apalagi kalau misalkan yang kerjanya tuh kan kerja keliling nih keluar gitu kan. Aku tuh ngerasain banget zaman aku kerja waktu keliling-keliling mencari nasabah, mencari customer ya. Nah itu kan waktu itu belum ada pandemi ya. Nah, itu biasanya kalau jam segini karena kan waktunya makan siang tuh biasanya mau jam 12 itu. Aku biasanya cari-cari masjid gitu. Terus ngadem atau bobo. Ngadem plus bobo juga ya. Sekerejep gitunya, sekerejep lah gitu. Sampai dengan pas sampai jam 1 kan lah gitu ya. Itu enak banget ya Allah, nikmat banget. Apalagi kalau misalkan ya tuh masjidnya teh sejuk gitu kan. Banyak pepohonan di depannya. Aduh, pokoknya mantap banget. Betul banget ya. Oke deh Baraya yang lagi menyimak ya, boleh say hi ya. Boleh komen pengalaman-pengalamannya atau mau salam-salam kepada yang lain boleh ya. Yang lewat Facebook saya mau bacakan dulu yang sudah masuk ya. Ada Agus ya. Agus Selamat, ada Agus Wahyudin, terus ada Ayah Deden, ada Jajang Sulaiman, Wilujeng Siang ya. Ini kata Ayah Deden, Ayah suka Baraya ini. Pakai tanwin ini. Jadi nggak ya tasjid gitu. Guna ya. Ayah Deden ya. Oke, terima kasih Ayah Deden. Mudah-mudahan terus stay tune ya di barakita.com ya. Betul.
Kemudian juga yang lewat Instagram juga ya, terima kasih sudah menyimak ya. Oke, mau komen silakan dipersilakan ya. Oke. Nih yang pastinya untuk Baraya ya, kalau misalkan ya memang ingin semangat sih sebenarnya adalah kembali ke niat loh Teh Medi kalau menurut aku. Iya, betul Jadi banget. kan kalau memang kita kan niatnya melaksanakan ibadah saum itu adalah memang niat lillahi ta'ala, tidak ada paksaan, sehingga memang ya semangat karena memang niatnya juga ya kita semangat aja, nggak ada paksaan dari siapapun. Betul. Gitu. Jadi harus niat yang utama ya. Betul. Nah, gimana Teh Medi, ada info apa nih? Oke, Punya info apa nih? Sekilas saja nih, nanti lengkapnya Baraya bisa simak di barakita.com ya, karena kita banyak informasi yang kami terbitkan juga di portal kami itu ya. Baik, Baraya, ini informasi untuk Anda dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengingatkan pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid DKM agar tetap memperhatikan protokol kesehatan saat menyediakan takjil berbuka puasa untuk jamaahnya. Nah, jika hal tersebut dilakukan, musafir tetap terbantu dan juga penularan COVID-19 dapat dicegah ya. Jadi tipsnya agar tradisi takjil diatur tetap ada, tapi dengan prokes yang baik begitu ya. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita agar tetap ya menjaga diri kita dan jamaah ya. Masker tetap digunakan, menjaga jarak ya, dan kapasitas masjid harus tadi yang sudah kami sampaikan 50% saja ya. Nah, kendati Ramadan tahun ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, masyarakat harus tetap produktif dan beribadah dengan aman serta nyaman. Nah, ini Gubernur juga mengajak warga Muslim Jabar untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum melatih kesabaran, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan meningkatkan ibadah baik di masjid maupun di rumah. Begitu. Jadi ya. memang tadi yang harus diperhatikan adalah biasanya kan kalau bulan Ramadan itu di masjid itu kan ada yang ngasih makanan untuk berbuka gitu ya, kan. takjil ya. Takjil. Nah, kalau mungkin kalau nggak pandemi itu siapapun biasanya bebas sih ya, masuk aja. Masuk gitu. aja, terus makanan takjil juga bebas dihidangkan begitu. Nah, mungkin di masa pandemi ini lebih dijaga higienisnya gitu ya. Mungkin misalkan bisa aja sih dikolektif oleh satu orang. Betul. Misalnya, yang lain ini biasanya kalau biasa ngasihnya berbentuk makanan, sekarang mungkin ngasihnya ya udahlah biar higienis berbentuk uang. Nanti dikoordinir gitu ya. Jadi biar satu tangan aja gitu. Betul itu Kak, itu di masjid dekat rumahku juga gitu. Jadi sekarang tuh dikoordinir. Kan biasanya kalau dulu misalkan si ibu ini ngasih kolak, si ibu ini ngasih sirup gitu ya, semua numpuk gitu yang langsung. Asli. Nah, kalau sekarang mungkin lebih dikoordinir gitu supaya untuk menjaga tadi higienis takjilan ya, agar ya kan namanya makanan ya takutnya gitu kan terpapar virus gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dikoordinir bisa lebih rapi gitu ya. Ya, biasanya juga kan ada siapapun misalnya kita tidak pokoknya yang penting tidak membatasi ya, misalnya yang penting satu RW atau RT di situ mau siapapun boleh mengirimkan makanan biasanya gitu kan. Tapi ya memang kalau lagi pandemi ya memang itu harus diperhatikan ya. Iya. Ya, jadi harus tetap jaga jarak ya, gunakan masker, kapasitas ruangan ya itu hanya 50% saja ya. Dan tadi takjilnya tetap harus dijaga kehigienisannya ya. Yang penting kan pokoknya kita melaksanakan ibadah ingin tetap sehat kan, supaya kita bisa terus meningkatkan ibadah kita sampai dengan terus menerus gitu iya ya. Iya dong gak sampai cuma di bulan Ramadan nanti aja ya. Betul banget Kak ya. Dan nih Baraya dan juga Teh Medi akan juga punya info nih. Apa tuh? Ada BMKG perakirakan cuaca ekstrim bakal kembali landa Bandung nih. Karena memang ada kemarin kan ada di Malang ada gempa juga ya. Iya, sempat kemarin itu ada ya. gempa yang luar biasa. Pokoknya stay safe gitu ya. Dan juga ini yang kemarin ada angin puting beliung dan lain-lain. Nah, ini di portal di barakita.com ini ada info bahwa Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca ekstrim bakal kembali melanda Bandung ini dalam beberapa hari ke depan. Kondisi cuaca seperti ini akibat siklon tropis Roja dan ODT yang pengaruhnya mulai melemah. Nah, menurut Teguh Rahayu, beberapa kejadian yang mungkin terjadi akibat cuaca ekstrim adalah hujan lebat, kemudian hujan es disertai petir atau kilat dan angin kencang atau angin puting beliung. Nah, angin puting beliung mesti diwaspadai karena dapat menerbangkan benda padat seperti atap rumah ataupun juga pepohonan. Nah, dilihat dari faktor kelembabannya, kata dia, kondisi yang masih cenderung basah ini berpotensi terhadap pembentukan awan-awan hujan. Nah, sehingga dapat menyebabkan terbentuknya awan cumulonimbus mencapai ketinggian di atas 10 km di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan terjadinya hujan es. Sementara itu, cuaca ekstrim terjadi di Kota Bandung ini pada hari Minggu siang, menyebabkan hujan cukup deras disertai angin kencang dan hujan es. Kendati belum ada laporan korban jiwa, namun cuaca ekstrim tersebut telah menyebabkan sejumlah atap rumah rusak parah dan juga pepohonan tumbang. Ini juga harus diwaspadai ya. Betul banget. Ini kita harus perhatikan keadaan di sekeliling kita ya. Jika di daerah kita ada yang rawan-rawan ya kayak kita juga harus lebih mencegahnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita lalai dengan keadaan lingkungan kita. Misalkan ini kita lihat nih di dekat rumah kita ada pohon yang udah tua, ya ini juga harus kita koordinasikan dengan pihak terkait ya, supaya nggak membahayakan gitu kan. Dan juga ini tuh emang sebenarnya udah mau masuk ke musim kemarau sebenarnya Teh Media. Kan kalau orang Sunda tuh aya tongeret di sada cina. Nah, itu kan udah masuk turaes ya, gitu kan. betul. Itu kalau ke Garut tuh ke tempat aku tuh kan lewat hutan ya. Itu kayaknya tuh bunyinya kebayang ya. Bunyinya tuh kedengeran banget. Itu aku suka. Oh iya, artinya mau masuk musim kemarau ya. Tapi emang di beberapa daerah ini masih ya kayak tadi BMKG juga memperkirakan masih bakalan terjadi cuaca yang ekstrim ya. Bahkan katanya kemarin di Majalaya tuh banjir, ada yang banjir loh. Majalaya kemarin. Ya karena emang curah hujan juga kemarin juga cukup tinggi ya beberapa kali terakhir inilah ya. Jadi kita memang harus hati-hati gitu dengan kondisi lingkungan di kita. Benar, ya. Pokoknya bare semua mudah-mudahan selalu selamat, aman, waspada gitu ya. Mencegah lebih baik ya daripada mengobati berarti gitu. Jadi selalu kita jaga kehati-hatian gitu ya. Nah, mungkin Baraya ada komentar lagi nggak nih atau juga pengalaman mungkin selama bulan Ramadan di masa pandemi ngapain ya? Iya. Nah gitu kan, atau enggak saya tuh selama Ramadan di pandemi tuh bertani, bercocok tanam itu luar biasa juga gitu kan. Betul. Ataupun juga saya selama Ramadan itu pas pandemi tadarusnya tuh bisa lebih kenceng ya ibadah. Udah mulai belum nih ya Kak? Aku alhamdulillah sih, aku ngikutin. Kalau Baraya mau ngikutin aku, ini bukan takabur ya Baraya. Iya, enggak dong. Insya Allah nih, kalau aku udah targetnya sih 28 ayat setiap kali sholat. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi maksudnya tuh pokoknya gini, yang penting tadarus gitu kan. Aku gak targetin harus tamat 30 juz. Pokoknya udah target aku setiap kali sholat itu 28 ayat aja. Kenapa sih 28? Nggak tahu, pokoknya pengen 28 aja. Apakah umurmu 28 sekarang jadi 28 terus atau apa gitu kan? Boleh dong tahu. Kalau ditotalin itu 28 coba dikali 5 per hari gitu kan. Dikali 1 bulan jumlahnya lumayan banyak ya. Oke. Kalau aku barengan sama ini grup majelis di rumah. One day one juice. Jadi one day one juice masing-masing. Jadi semuanya dapat kebagian. Aku dapat jus berapa, yang temanku dapat jus berapa gitu. Jadi semuanya ini. Aku sih belum mampu jujur, tapi intinya kan kita harus tetap bergerak yang walaupun penting semampu lambat. Semampu kita aja. Jangan sampai kalau misalkannya karena kita pengen ngelihat orang ya gitu kan. Aduh, orang lain 1 juz per hari gitu kan. Terus kita tuh kayak kepaksa gitu. Kalau aku sih alhamdulillah, pokoknya aku mah udah niat setiap 5 waktu itu kan
Pokoknya 28 ayat gitu. Udah mulai sih dari kemarin. Udah mulai ya, alhamdulillah. Gak tahu, pokoknya aku aja sebenarnya ke influence temen sih. Temen tuh cerita 28 ayat katanya pokoknya setiap kamu sholat. Iya. Ya udah, atas dasar apa aku juga gak tahu. Pokoknya hal-hal yang positif, yang inspiratif itu dicontoh gitu. Ya. Asal jangan yang negatif. Jangan. Jadi memacu kita untuk lebih baik lagi gitu loh. Ya enggak Baraya ya. Jadi memang kita harus lebih baik daripada tahun yang lalu Ramadannya. Kalau enggak kan sayang kan ya kalau kita jalan di tempat gitu, harusnya lebih baik daripada kemarin. Medi nih, tadi sahur ini apa nih? Makan apa nih sahurnya? Aku tadi makan apa ya yang berkuah biasanya. Ada kuahnya, ada lauknya gitu sih. Biasa aja sih, nggak ada yang terlalu spesial gitu. Hanya karena anakku suka ayam ya ada ayamnya gitu aja sih. Biasanya kan kalau misalkan di rumah tuh kalau mau ibu-ibu nih ya. Gitu kan segala macam disiapin sampai ini nggak kemakan ya. Nah itu sayang. Jadi kalau aku udah memilih yang inilah yang kira-kira disukain ya. Terus nggak usah terlalu banyak juga karena nggak akan kemakan gitu. Beda sama zaman aku kecil suka nabung makanan ya nggak sih? Bener. Jadi kalau misalkan ya sahur emang pilihannya itu kalau menurut aku sih makanan yang berkuah ya. Ada yang kuahnya gitu. Biar nggak seret ya. Bener, karena kan kalau misalkan yang digoreng-goreng gitu, kalau pas misalkan ya sahur itu pertama emang orang tuh kadang makan jam 3:30 jam 4 itu kan perlu terbiasa ya gitu kan. Iya. Kalau makanannya yang emang yang kita sukain banget pastilah lahap banget tuh. Nah gitu kan. Betul. Kayak misalkannya bikin sup ayam, sup ikan gitu. Habis ini kayaknya aku mau belanja deh. Itu kan langsung terinspirasi. Dia kayak mau beli ikan ya. Kayaknya sih mau makan ikan. Kan gurame di sop. Sepertinya ya, karena udah lihat-lihat menu gitu kan, resep gitu kan, kayaknya buat sahur sup ikan enak gitu. Terus atau enggak misalkannya yang kayak soto gitu, bikin soto yang seger-seger gitu ya, biar aduh udah gila nih. Biar nafsu makannya juga bagus. Bener. Ya. Tapi kalau misalkan nanti mau buka puasa itu mie kocok tuh enak, tapi bikin sendiri di rumah bisa kok. Oh pinter ya, Kak masak ya? Ya insya Allah lah, dikit-dikit. Iya gitu. Karena ya emang dulu ini ya sekolahnya dulu ada tetap boga ya, jadi wajar lah dia jago masak Baraya. Ya alhamdulillah lah ya. Kalau Baraya yang dulunya nggak pernah belajar masak, tenang ya. Zaman sekarang di gadget kita semua ada. Semua ada. Mau makan apa juga Baraya tinggal klik aja cari. Mau kayak Aka mau bikin mie kocok atau sop gurame, tinggal klik aja menunya seperti apa, resepnya gimana. Contoh aja. Zaman dulu tuh kalau ada resepnya dikotret lah, dicatat ya. Aku juga dulu sempet loh, buku aku tuh resep masakan, tulisan steno cepet-cepet. Dulu kan ada acara masak tuh ya di TV ya, Rudy Hoirudin gitu. Aku nyatet tuh. Ya, tapi aku tuh kalau misalnya seneng masak tuh gara-gara mungkin waktu kecil di TMD ini ngomongin tayangan ya. Dulu tuh Baraya tahu kan yang ada masakan Nusantara apa ya? Dapur Nusantara. Yang ibu-ibu Siska. Itu inget banget ya. Itu ibu-ibu banget deh. Tapi aku nonton itu. Aku senang sama Ibu Siska, Rudy Hoirudin. Aku suka banget dua itu. Jadi aku tuh dari kecil tuh kan waktu kalau misalkan hari Minggu itu kan ada yang kayak Doraemon, Power Rangers gitu kan, anak 90 banget ya. Aku gaban ya. Nah orang lain nonton itu, aku nonton kalau ada masak tuh aku nonton masak dulu. Tapi aku memang suka sampai sekarang acara masak-masak gitu ya. Harusnya ada lagi ya tayangan yang yang teranyar sih MasterChef kayak gitu kalau yang sekarang. Tapi memang kalau kata aku sih lebih senengnya yang memang bukan dilombakan ya. Yang memang pure itu masih ada kok, masih ada di beberapa stasiun TV ya. Kayak Rudy Hoirudin tuh masih ada ya. Terus yang lainnya juga ada kok. Yang chef yang cantik itu chef siapa? Farah Queen. Sarah Queen itu masih ada juga. Asik loh dia kalau masak tuh. Pokoknya gini ya, kalau tips dari aku nih kalau masak itu yang penting adalah intinya adalah asin, manis, pedesnya harus jelas gitu. Jadi rasanya ya. Betul. Alhamdulillah aku kan pas aku ujian cita rasa aku dapat A sih sebenarnya. Aku nggak percaya kalau nggak nyicipin dulu nanti ya kalau habis bukannya ini ya, habis lebaran ya. Boleh lah. Harus ini bikin makanan kali ya. Bikin makanan dipraktekkan di sini ya. Gak apa-apa langsung makan aja. Langsung masak. Kan nggak kelihatan dirimu masak ya. Nanti taunya dia beli dari mana gitu. Aduh,
Aduh, pokoknya ngomongin masakan makanan, Akak juga nyapa Teh Yuli Terminal Ayam. Teh Yuli, oke. Semoga sukses ya bulan Ramadan dengan pesenannya. Pasti lagi ini nih, lagi nyimak nih Teh Yuli ini. Iya, ini salah satu fans setia kita ya, Teh Yuli. Mudah-mudahan sukses ya rumah makannya. Demikian juga pada semua yang memiliki usaha rumah makan. Walaupun sekarang di bulan Ramadan biasanya justru rezekinya lebih banyak loh, karena banyak menu-menu untuk berbuka yang biasanya dicari oleh masyarakat. Nah, gitu. Tapi Teh Medi nih kadang suka ada juga ya yang nakal berjualan di siang hari. Itu kan sebenarnya kalau menurut agama kan nggak itu sama loh dosanya dengan orang yang itu kan kurang baik ya etikanya gitu lah berpuasa. Ya. Kalau misalkan tidak berpuasanya karena haid sih perempuan wajar ya. Tapi kalau misalkan nggak ada halangan tuh orang tuh jag-jag gitu kan. Aduh, terus tiba-tiba batal gitu ya. Nggak boleh lah ya. Udah gitu batalnya di tempat umum lagi ya. Aku tuh waktu zamannya dulu masih ngampus gitu ya, waktu Ramadan gitu. Kadang suka sedih sih ngelihat di hari pertama tuh ada kaki-kaki di bawah. Oh ya kan biasanya ditutup setengah ya, kakinya aja yang kelihatan gitu ya. Ya Allah, sampai aduh padahal anak kecil aja gitu ya. Udah belajar yang namanya puasa gitu ya. Apa jadinya ya seorang ayah punya anak yang kecil terus dia anaknya puasa terus bapaknya di luaran gitu terus jajan makan, aduh sedih ya. Nah itu, jadi mungkin kita berempati lah ya di bulan suci ini. Emang sih kalau amalan nanti masing-masing ya, tapi minimal kita jangan sampai kayak gitu kan, kasihan nuansa Ramadannya terganggu gitu ya dengan hal seperti itu. Kadang kalau misalkan orang batal karena haid misalnya perempuan suka, aku nyesel, aku pengen ikutan buka malah ikutan beli tajil dan lain-lain kan. Nah apa jadinya kalau orang yang benar-benar ngelanggar banget dia nggak saum gitu ya. Iya. Pokoknya kita ingatkan badai semua untuk semakin semangat puasanya, jangan sampai bolong-bolong lah. Bolong dan tergoda ya. Tergoda bisikan setan ya. Itu dia bahaya ya. Jangan sampai. Oke, ini ada tips ini untuk pada semua ya, supaya kita tidak makan berlebihan saat sahur dan berbuka. Asik. Ya, apa ini aja tuh Teh perlu disampaikan ya untuk pada semua biar semakin lancar puasanya ya. Jadi memang sih kalau berpuasa selama kita kan rata-rata 12 jaman lah ya kalau di Indonesia ya, walaupun beda-beda tiap wilayah kan ya. Apalagi yang di luar tuh ada yang lebih lama ya, ada yang lebih sedikit ya. Tapi yang di kita rata-rata 12 jaman. Ini bisa membuat seseorang itu makan berlebihan ketika waktu berbuka. Nah, sebagian orang juga mungkin akan makan banyak sekaligus pada saat sahur. Kan sugestinya biar punya energi yang banyak seharian gitu. Jadi semua dimakan pas sahur itu ya. Emangnya semua. Kita tuh sapi punya perutnya 4. Itu dia. Nah ternyata nih Bara ya, untuk kita ketahui makan banyak atau overeating saat berpuasa baik di waktu berbuka ataupun sahur punya efek negatif pada tubuh ya, ada efek negatifnya. Nah terlalu banyak makan dalam satu waktu itu bisa menyebabkan perut kembung, membebani sistem pencernaan, bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes. Gitu ya. Jadi makan terlalu banyak ketika berpuasa ya saat sahur atau berbuka justru bisa membuat Anda laparnya lebih cepat. Jadi jangan segala yang dimakan sekaligus dalam satu waktu. Itu justru tidak baik ya. Jadi hindari saat Anda sahur ataupun berbuka ya. Nah tips nih supaya Anda tidak makan berlebihan saat sahur dan berbuka. Yang pertama ya, perhatikan makanan yang dikonsumsi ya. Jadi Anda harus perhatikan makanannya. Saat sahur dan berbuka sebaiknya Anda mengkonsumsi karbohidrat kompleks ya, seperti nasi merah, roti gandum atau oatmeal ya. Kemudian makan makanan yang manis ini biasanya emang suka dianjurkan saat berbuka ya. Hanya kalau kita mungkin bisa lebih mengutamakan makan kurma itu bagus banget ya untuk kita ya. Misalkan 2-3 butir kurma saat berbuka yang sangat disarankan ya, supaya kita juga bisa mendapatkan energi yang dibutuhkan ya. Kemudian makan dengan perlahan. Jangan cepet-cepet yang wah kita nih buka puasa semua cepet-cepet. Nah itu tidak baik ya. Jadi makannya perlahan aja ya, supaya menstimulus ya tubuh supaya merasa kenyang dengan baik juga ya, dan pencernaannya juga baik gitu ya. Dan hindari makanan yang terlalu asin ataupun terlalu pedas saat sahur dan berbuka. Ini sih sebenarnya
tadi sih kalau yang paling susah kalau menurut aku adalah menghindari makanan asin dan pedas karena rata-rata kita mah ada orang Sunda gitu, terutama aku ya, tapi nggak semua orang Sunda mungkin. Kalau aku pribadi udah seneng atau sama yang pedas teh, apalagi ada gorengan pakai cengek. Tuh rata-rata kita tuh buka gorengan dengan cengek dengan saus pedas apalagi gitu ya. Ada tahu Sumedang, aduh, langsung itu. Padahal saat berbuka kurang baik. Sebenarnya nanti bisa boleh, tapi misalkan habis berbuka gitu ya, makan secukupnya aja. Nanti mungkin setelahnya habis sholat taraweh kita makan yang pedes-pedes boleh lah. Tapi tak gitu, terkadang gitu ya, yang dicari pertama tuh pasti ada gorengan gitu kan. Kerupuk banjur ya. Itu kan khas banget ya, kerupuk banjur. Cilok. Aduh ya Allah, aku ingat sama si emak, ya Allah, emak Arianti yang ada di LPP Arianti. Si emak gitu. ini emak kantin ya biasanya. Aku zaman waktu masih kerja kerupuk banjur. Itu kan makanan khas ini ya Ramadan ya. Iya, itu dia jualannya pas Ramadan doang. Dan itu tuh kayak keliling ke ruangan gitu. Aku tuh pasti langganan. Selalu beli ya. Kangen banget ya. Jadi emang apa namanya gitu khas banget. Kan itu pakai sambal oncom ya. Pakai sambal oncom. Nah, berarti saya harus bikin ini, harus beli. Emang bisa bikin sambalnya. Ya, bikin tuh sambal oncom, dibikin encer. Bikin encer aja ya. Tinggal belilah kerupuknya ya. Beli aja kerupuknya ya. Kalau bikin cobain. Males ya bikin kerupuknya. Cobain. Aduh, asa pengen ini buka, kayaknya aku pengen berarti beli oncom, di ayam. Mau Sundaan. Mau khas Sunda. Oh, ikan tadi ya kamu? Ikannya buat sahur. Oke. Jadi kalau bukanya mau khas Sundaan. Tapi terkadang yang makan cuma 2 atau 3 orang sih. Sekarang anak-anak ya, kalau misalkan anak-anak sekarang, ya itu tadi susah gitu. Pasti makanan kan kayak makanan-makanan ya udahlah ya, tahu sendiri gitu kan. Pasti chicken nugget gitu kan. Chicken udah yang kayak gitu. Gitu. Susah kalau diajak makan sayur, apalagi makanan yang kayak lalap, sambel gitu. Susah banget anak-anak sekarang. Iya benar ya. Tapi kalau misalnya dibiasakan nanti mudah-mudahan pada suka juga ya dengan makanan-makanan yang sehat gitunya gitu kan. Apa kalau gede? Udah tahu ngedah nakaredok jengkol gitu kan. Oke, pokoknya Baraya semua bisa mempersiapkan nanti menu berbukanya berbuka puasa apa dan sahurnya apa ya. Yang pasti dari tipsnya mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya, supaya kita tetap sehat selama 1 bulan menjalankan ibadah puasa Ramadan ini ya. Dan juga pokoknya saya pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum ya selama 1 bulan. Mudah-mudahan tamat dan lancar ya. Insya Allah, amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik dan mendapatkan ampunan dan berkah ya di bulan suci Ramadan ini ya. Amin. Oke. Kayaknya udah di penghujung waktu. Nih waktunya nggak kerasa nih Baraya. Makasih ya untuk Baraya semua yang sudah bergabung di Facebook ya, yang lewat YouTube dan Instagram juga kami ucapkan terima kasih ya. Maaf kalau misalkan yang nggak kesapa semua ya, tapi bukan berarti kita nggak nyapa, tapi langsung aja kalau misalkan yang mau ikutan ya, berpartisipasi, terutama yang memiliki bisnis ya, bisnis apapun itu, mau yang pasti ya bisnis, misalnya bisnis makanan ataupun minuman ataupun juga bisnis yang lainnya, UMKM terutama ya, kita masih ada program Coffee Break Endorse-nya masih tetap jalan. Nanti bisa bergabung. Betul. Atau mau di-review juga boleh banget ya. Banget ya. Langsung aja bisa DM ataupun juga kirim messenger ke Facebook ataupun hubungi nomor marketing dari Baraya kita ya. Pokoknya aja di akun medsos kami di situ ada ya. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah menyaksikan Coffee Break. Tetap terus saksikan seluruh program dari barayakita.com, terutama Coffee Break ya. Dan saya Aka Ahmad, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sama-sama, maafin juga ya Kak ya. Kita yang namanya sering bercanda ya. Bener gitu ya. Sampai ketemu di next episode. Untuk itu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.